Kemudian yang kedua Ustaz, dari Pak Sumantri. Ustaz Fahmi, mohon diberikan contoh dari tafsir sesat liberal, kemudian respon ulamanya seperti apa Ustaz? Ya itu ada di makalah Pak. Ya, Jadi kalau boleh dijawab ditampilkan mungkin. satu-satu ya karena respon ulama itu saya sudah saya rinci satu-satu ya. Seperti misalnya tentang katakanlah tentang hudud hukum pidana Islam. Ini kan di antara kita sendiri aja umat Islam ini ada yang belum menerima. Ya dikatakan hukum Islam ini terlalu keras, ya tidak bertentangan dengan HAM. Ya, jadi membaca Al-Quran, memahami ayat tentang hukum itu ditimbang dengan kacamata HAM, ditimbang dengan perspektif HAM menurut Barat. Nah ini keliru. Yang betul adalah ya menilai barang asing, produk pemikiran asing itu dengan timbangan Al-Quran. Sesuai apa enggak sama Al-Quran. Jangan Quran yang ditimbang-timbang sama barang lain. Ya, ini mindset Muslim, ya, akliyatul Muslim ini harus diperbaiki. Kita mendudukkan Al-Quran, mensakralkan Al-Quran bukan hanya ketika kita baca. Ya, baca Quran, hatam 30 juz bulan Ramadan, ayo kita tilawah. Ya, itu rame, tapi ketika kita baca ayat hukumnya, ya, ada yang nggak percaya, Bos. Walaupun dia hatam Quran. Ya, ada yang nggak yakin, ini hukum bagaimana ya katanya. Nah, ini jadi ditimbang dia itu, Quran ini ditimbang dengan alat timbangan lain. Itu nggak bisa. Nggak begitu caranya. Pemikiran produk orang lain, asing, itu yang harus ditimbang dengan timbangan Al-Quran. Dia cocok sesuai dengan Al-Quran apa enggak? Kalau enggak ya kita tolak. Sebab dalam masalah hukum pidana, tindakan kriminal yang disebutkan teksnya dalam Al-Quran dengan jenis hukumannya, mansus dengan nas yang qat'i, itu istilah ushul fikih ya, yang dinaskan, ditekstualkan, dibakukan secara teks, sehingga kalau dibakukan teksnya, maka pemahamannya pun jadi baku, udah nggak bisa dirubah-rubah. Ya. Zina itu hukumannya apa? Hudud, ya dicambuk 100 kali, atau kalau yang udah menikah, itu kan bagi yang bujang, ya, atau perawan. Kalau yang udah menikah, hukumannya hukuman rajam, hukuman mati. Ya, bagaimana pencurian, hukuman potong tangan, Al-Maidah 38. Zina tadi hukumannya An-Nur ayat 2. Perampokan dengan kekerasan. Kalau pencurian itu Pak tidak dengan kekerasan. Pencurian itu kita nyimpen barang berharga di tempat tersembunyi, tempat tertutup, lalu ada orang masuk mencuri diam-diam, nggak ketahuan, ya, dia tidak melakukan kekerasan, itu namanya pencurian. Tapi kalau merampok dengan kekerasan sampai membunuh orang, sampai ini itu ada hukuman yang lain, lebih keras lagi. Itu Al-Maidah ayat 33. Namanya hirabah. Itu hudud. Ya. Nah, ini model-model seperti ini bagaimana? Kalau menurut orang liberal itu bentuk hukuman itu harus kita takwil, harus kita alihkan maknanya kepada makna yang lain yang lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Kita ambil ideal moralnya katanya. Di slide halaman berapa tuh? 38 Pak ya. Nanti Bapak silakan minta bahannya dari panitia. Ya. Itu bahwasanya yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghalangi tangan-tangan pencuri. Bukan motong tangan pencurinya, tapi menghalangi tangan pencuri melalui apa? Perbaikan ekonomi. Ya. Sekarang orang mencuri itu ndak harus nunggu ekonomi bagus. Ya, ndak harus taraf ekonominya bagus. Orang mencuri itu, ya, bahkan yang kaya, yang udah berkecukupan juga mencuri. Jadi bukan alasan, ya, kita mentakwilkan atau menyimpangkan makna faktau aidiyahuma itu dengan cara apa? Halangilah tangan-tangan pencuri. Dari mana? Makna qat'un dengan man'un itu beda. Qat'un itu ya motong.
Dan dalam hadis Nabi, detil sunnahnya itu dijelaskan rinci apa yang dipotong. Ya. Sampai Nabi yang paling tahu makna Al-Quran, yang diutus oleh Rasulullah dengan tugas khusus litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, itu menjelaskan secara detil praktek potong tangan itu seperti apa. Ya, jadi kita nggak bisa dikembalikan pakai akal kita. Lihat prakteknya Rasulullah dari apa yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Nggak ada qat'un diartikan man'u. Ya, memotong diartikan menahan, menghalangi. Nggak nyambung, takwil bahasa juga nggak ada, nggak bisa. Ya. Nah, makanya ideal moralnya apa? Kita mesti memotong kemampuan pencuri agar tidak mencuri lagi. Kelamaan. Sekarang orang nyolong banyak alasan. Ya. Nah, ada orang nyolong karena ketagihan, karena memang habit. Udah edik ya, udah ketagihan, udah emang kerjaannya. Nah, yang begini-begini masa kita mesti tunggu, kita mesti potong kemampuan pencuri agar tidak mencuri lagi? Nggak bisa. Nah, bagaimana semua jenis hukuman itu adalah hukuman tindak yang penting adalah tindak kriminal itu dihukum dengan hukuman yang menimbulkan efek jera. Tidak mesti dengan menerapkan sanksi hukum sejenis seperti yang tulis dalam Quran. Karena hukum itu, kata orang liberal, itu adalah produk budaya Arab abad ke-7. Boleh dong kita rubah, kita ganti dengan jenis sanksi hukum yang lain, ya, yang sesuai dengan tuntunan zaman, tidak melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena kata orang liberal, nih lihat nih, kitab suci dunia sekarang, kitab apa? Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights katanya. Deklarasi universal hak asasi manusia, DUHAM. Pasal 5 mengatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Lah, emangnya potong tangan menyiksa, ya, keji, tidak manusiawi, merendahkan martabat? Ya menurut siapa dulu? Ya, kalau menurut perspektif mereka dianggap merendahkan martabat, tapi menurut Islam tidak. Ya. Karena begini, lihat itu bagaimana Al-Quran ya memposisikan hak asasi manusia. Syariat Quran itu apakah bertentangan dengan atau tidak dengan HAM? Ya, kita baca di sini. Ya, HAM itu dalam Islam merupakan turunan dari ajaran Islam. HAM itu dalam Islam karunia dari Allah. HAM dalam Islam itu mesti bersifat komprehensif. HAM dalam Islam tidak terpisah dari praktek syariat. Ya, artinya apa? HAM itu tidak absolut karena dibatasi oleh objek syariatnya. Ya, objek syariat ini itu kalau kita menerapkan syariatnya, itulah yang akan menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis individu manusia. Nah, situ prinsipnya jawabannya. Ya, HAM bahkan sistem hudud pidana Islam ini dibandingkan hukuman kurungan badan, dia lebih afdol, dia lebih baik, dia lebih unggul dari semua sisi. Menimbulkan efek jera, az-zawajir, dan berfungsi yang kedua menggantikan hukuman akhirat, jawabir. Yang ketiga efektif dalam proses hukumnya, efisien untuk anggaran negara, nggak perlu bikin penjara gede-gede, nggak perlu bayar sipir, nggak perlu angkat pegawai negeri, ya, buat ngurusin penjara tuh, Kemenkumham, Dirjen LP, lembaga pemasyarakatan, nggak perlu bos, ya, dalam Islam. Ya, efisien, efektif, menjamin rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Ada fungsi edukatif, ya. Sebab apa? Penjara itu ada kelemahannya. Apa kelemahannya penjara? Dia jadi tempat sosialisasi, tempat belajar, tempat membangun network jejaring baru para penjahat. Baik. Masya Allah, sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita pada malam hari ini. Dan memang karena keterbatasan waktu lagi, kami mohon maaf belum bisa meneruskan kajian pada malam hari ini. Insya Allah, kalau Allah menghendaki, kita akan lanjutkan kajian fokus pada edisi-edisi berikutnya. Dan tentunya
Kami mohon kepada guru-guru kita untuk berkenan kalau kita undang untuk menjadi pemateri di acara fokus kita. Baik sahabat fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami segenap rekan-rekan dari fokus mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dan dalam penyajian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.